Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, karena ini adalah hari spesial ya. Hari spesial bagi kita, bukan hari biasa, hari Minggu, tapi ini adalah hari spesial untuk merayakan akan kenaikan Tuhan kita yang sudah mengalahkan maut ya. Dia akan mempersiapkan bagi kita yaitu tempat yang indah untuk kita selama-lamanya nantinya. Puji Tuhan, kita mau masuk beribadah di acara persekutuan ibadah kita pada saat ini, yaitu Kamis 26 Mei 2022 dengan tema yang akan disapa pada kita hari ini, yaitu Tuhan naik ke surga untuk mendelegasikan amanat agung. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan puji Tuhan, kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Erwin Daud. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyerahkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita boleh hikmat dan ibadah ini boleh menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini adalah hari yang luar biasa dan kita sudah dibenarkan dan sudah diangkat dari dosa-dosa kita. Marilah saudara, orang-orang berdosa, supaya kita dibenarkan dan ditebus dari dosa-dosa kita. Kita menyanyi dan puji Tuhan dan nyanyian rohani. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya. Tuhan memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dengan Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Meskipun dosamu banyak, marilah dengan Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dengan Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Kita bangkit. Ayat yang ketiga. Marilah Yesus memanggil, Dia memberi ampunan. Jikalau kau terima Yesus, takkan dibinasakan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat turun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang kuduskan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWMI atau kaum wanita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, situ aja.
Terima kasih kepada PWMI yang mempersembahkan lagu pujian sebagai bentuk sukacita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan, yaitu bahwa jejak Tuhan itu banyak yang tidak kita mengerti. Tetapi jika kita lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jejaknya kepada kita, sehingga boleh kita dimenangkan untuk masuk kepada kemuliaan. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Awali dari awal. Sering ku tak mengerti Kali undang. jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan kita akan berresponsoria. Dan kami minta, yaitu ayat yang pertama adalah kaum wanita, dan ayat yang kedua dan seterusnya adalah kaum pria secara bergantian, dan ayat yang kelima nantinya kita bersama. Kita akan memulai. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat dan pinggang kekuatan, sungguh tegak lurus, dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan,
Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Kita akan mendengarkan persembahan kor atau pujian dari P3MI. Waktu dan tempat kami persilakan.
kasih kepada kaum P3MI yang mempersembahkan lagu pujian. Tentu semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati P3MI untuk selanjutnya boleh berkembang di kemudian hari. Amin. Kita akan masuk kepada doa syafaat kepada Ibu Sari Oktalina. Karena Ibu Sari Oktalina kalangan yang baik, kami undang yaitu kesediaan daripada Bapak Pendeta James Tamanik berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan. Di dalam rahmat dan kemurahan-Mu kami dapat hadir di rumah-Mu, di tempat ini beribadah dalam rangka memperingati 2000-an tahun yang lalu Engkau meninggalkan bumi, naik ke surga, ke singgasana-Mu, tempat kerajaan-Mu, dan memberikan satu mandat ketaatan kepada murid-murid sampai dengan hari ini, dan orang banyak ya Tuhan, sehingga dalam masa 10 hari ketaatan itu Engkau mencurahkan Roh-Mu, sehingga kami alamilah yang disebut dengan Pentakosta, hari ke-50 pencurahan Roh. Dan bukan saja pada murid-murid peristiwa sejarah 2000-an tahun yang lalu, tetapi juga pada kami semua sampai dengan hari ini, sampai dengan masa yang akan datang. Kuasa itu, pencurahan Roh tetap Engkau nyatakan ya Bapa, sehingga di tempat ini dipenuhilah kemuliaan-Mu, sebab Roh-Mu bekerja dengan kuat ya Tuhan di tempat ini, tercurah atas kami semua. Kami berterima kasih buat pemeliharaan yang sungguh ajaib dan indah daripada-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat kami beribadah hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi dengan firman, sehingga kami dapat mengerti hari ini bahwa Engkau telah memberikan mandat kepada kami, amanat agung memberitakan Injil, sehingga gereja hari ini dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan Roh yang terus memerdekakan di berbagai tempat, sehingga yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu diputuskan, dan yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, dan berbagai hal kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Oleh karena itu kami berterima kasih, mengucap syukur bersama dengan gereja-gereja di segala tempat dan abad, bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia hari ini merayakan hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang adalah anugerah kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih di tempat ini secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Secara khusus menjelang pemilihan presiden tahun 2024, ada banyak intrik, kepentingan, dan segala yang berkaitan dengan keinginan-keinginan pribadi, kelompok. Kami berdoa, putuskan, hancurkanlah segala kuasa yang bukan datangnya daripada-Mu ya Tuhan, agar negara kami ini kelak dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, yang tidak memperjualbelikan agama demi kepentingan politik. Kami berdoa agar segala tokoh-tokoh perusuh, tokoh-tokoh intelektual yang membuat kerusuhan dihancurkan kuasanya ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur untuk kinerja Densus 88 yang setiap waktu terus memberantas teroris. Kami berdoa agar Engkau singkapkan dan Engkau lawat, tolong, sehingga bangsa kami dapat berjalan dalam damai, pemerintahan berjalan dengan normal,
perekonomian pulih dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sehingga tidak ada lagi ya Tuhan yang mengalami kebuluran, yang mengalami kelaparan, yang mengalami kesulitan dalam bekerja dan seterusnya. Kami rindukan negara kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati sampai ke pemerintahan tingkat daerah, RT RW, sehingga mereka memiliki nasionalisme yang tinggi, dan jauhkanlah daripada mereka kepentingan-kepentingan sektarian, golongan, apalagi kepentingan agama yang seringkali menciptakan jurang pemisah di masyarakat ya Tuhan, terutama dalam pengurusan izin-izin beribadah, izin gereja. Kami berdoa Tuhan, tolonglah sehingga tidak ada ormas-ormas radikal, ormas intoleran yang mendemonstrasikan perbedaan penghasutan. Kami bersyukur menjadi satu contoh bagi kami dari pemerintah Singapura atas ketegasan mereka menolak pembicara-pembicara yang provokator, yang intoleran, yang radikal masuk ke negaranya. Agar kiranya juga ini menjadi contoh bagi kami di negara ini, bagi setiap pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat kota kami Banjarmasin, berkati agar di tempat ini juga ada kebebasan beragama, agar pengurusan rumah-rumah ibadah tidak dipersulit, dan masyarakat bebas memeluk keyakinan menurut kepercayaannya masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa agar gereja-gereja di Banjarmasin bersatu dan bertekad untuk bekerja sama memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang boleh kami alami di Banjarmasin ini. Tuhan berkati. Kami secara khusus berdoa untuk GMI. Tuhan berkati pimpinan kami menjelang konferensi tahunan di 3 wilayah yang sudah dipersiapkan. Engkau memberkati mereka memimpin konferensi mencapai tujuan. Bukan sekedar berkumpul para pendeta dan utusan warga, tapi menciptakan satu terobosan kemajuan GMI. Seperti tekad ketika GMI otonom, sehingga GMI ada di setiap provinsi dan kota. Kami rindukan ini terjadi seperti riwayat John Wesley, sehingga melalui kesalehan sosial pribadi atau gereja, nyatalah kesalehan itu ke Inggris Raya, sehingga di sana terciptalah damai dan juga kuasa ketaatan kepada pemerintah. Terima kasih atas lawatan-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati GMI Immanuel Banjarmasin dan resort kami GMI Grace Kelapa Gading. Tuhan memberkati misi kami bersama, dan kami berdoa menyerahkan GMI Immanuel Banjarmasin secara khusus untuk pengurus agar bersatu hati, bertekad, dan dapat mengambil peran untuk memajukan GMI Immanuel Banjarmasin, dan terutama kami bersama membawa jiwa kepada Engkau melalui perjumpaan kami dengan setiap orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami berdoa agar kiranya Tuhan buka jalan bagi kami untuk satu tempat beribadah yang permanen, yaitu membeli lahan dan membangun atau membeli gedung yang dapat kami urus izinnya. Tuhan bukakan hikmat kepada kami, sehingga seperti tempat-tempat lain di Kalimantan yang sudah diresmikan tempat ibadahnya seperti Palangkaraya, yang sudah diresmikan tempat ibadahnya minggu lalu, kami berdoa agar kiranya juga turun di Immanuel Banjarmasin. Tuhan berkati para donatur, dan juga Tuhan memberkati tekad kami bersama melalui janji iman, melalui cara celengan yang kami kumpulkan, bahkan juga melalui persembahan ke depan. Tuhan memberkati kami dan menolong agar tempat-tempat yang akan kami jelajahi, Engkau tunjuk Bapa, seperti Engkau mengantar bangsa Israel ke tanah perjanjian, sehingga kami dapat beribadah secara permanen menjadi berkat bagi Banjarmasin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan untuk seksi-seksi di gereja ini. Tuhan memberkati baik sekolah minggu agar bertumbuh bertambah, dan juga P3MI sebagai wadah remaja pemuda berkumpul bersatu melayani, dan juga P2MI kaum bapak
yang hari ini kami akan mempersembahkan pujian yang perdana sebagai contoh kepada jemaat bahwa di gereja ini ada Bapa. Kami berdoa Tuhan tolonglah supaya melalui kehadiran persembahan ini anak-anak kami P3MI dan para ibu PWMI dan sekolah minggu tidak kehilangan pembapaan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan tolong kami semua Bapa. Dan secara khusus untuk jemaat yang sakit kami berdoa Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini bergumul dengan studi mereka Tuhan tolong supaya mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Yang bergumul dengan rumah tangga mereka Tuhan berkati. Yang bergumul dengan mencari pasangan hidup juga Tuhan buka jalan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu hari ini lawatan-Mu atas setiap kami yang beribadah, sehingga kami dipenuhi dengan Roh-Mu dan kami boleh mengalami satu terobosan, disegarkan kembali seperti hamba-Mu John Wesley yang telah mengalami lahir baru di Aldersgate. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk tempat ibadah ini. Kami berdoa Tuhan tolonglah sehingga menjadi berkat bagi kami selama masih digunakan. Kami sekali lagi menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu atas setiap program-program pelayanan kami di seksi-seksi supaya semakin maju. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Berkati para P3MI yang sedang berkuliah ataupun sekolah. Tolonglah mereka mengalami pertumbuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Termulia terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Roh Haleluya. Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita bangkit berdiri. Kubuka hati. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Haleluya. Buka hati Ya benar Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahali. Musik saja. Bapak Ibu saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dengan firman-Nya yang ajaib. Andalkan Roh Kudus berbicara. Jikalau kau hari ini belum dipenuhi, mintalah agar dipenuhi Roh Kudus. Nyatakan Tuhan, Engkau merindukan aku mengenal Engkau lebih dalam. Katakanlah Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk yang kesekian kalinya. Karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh tetap kuat dan diberkati dengan kesehatan ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diajak untuk bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah di dalam hidup manusia, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan, tolong kami di dalam ibadah ini supaya kami boleh memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Tolong kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, agar supaya kembali memberikan kami kekuatan, motivasi menjadi orang percaya yang baik ya Tuhan, dan lebih baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara yang dikasih. Tadi malam hujan ya, jadi rupa-rupanya masih ngantuk nih. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, dan saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab suci kita dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu, saudara-saudara ayat yang kedua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia masih itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah
40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri di dalam tubuh kebangkitannya pada murid-muridnya dan pada banyak orang lainnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat para muridnya lebih mengerti akan apa yang selama ini dia katakan. Sebelumnya mereka selalu bingung ketika Tuhan bicara bahwa rubuhkan bait Allah ini dalam waktu 3 hari aku akan bangun. Mereka bilang nggak mungkin lah, ini ratusan tahun, puluhan tahun dibangun, masa dirubuhkan dalam waktu 3 hari dibangun lagi. Ya, banyak sekali kata-kata pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya yang mereka tidak ngeh, tidak ngerti, tidak paham. Demikian juga ketika Tuhan berkata dia akan meninggalkan murid-muridnya dengan cara-cara yang tidak ada di dalam konsep manusia. Mereka tidak ngeh, mereka tidak memahami. Tetapi dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, mereka mulai mengerti apa yang menjadi ajaran yang selama ini Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran, yang menjadi pesan untuk kita semua di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah satu peristiwa di mana kita diingatkan bahwa dia akan menyediakan suatu tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Ketika dia mendemonstrasikan di depan murid-muridnya naik ke surga, maka di situ kita melihat bahwa hukum alam itu tidak berlaku untuk dirinya. Ya, biasanya orang itu dari atas jatuh ke bawah. Ya, kalau ada orang jatuh dari bawah ke atas, nah itu lain ceritanya. Ya, kalau saudara main-main dengan teman-teman, ayo jatuh turun ke atas. Oh, itu artinya katanya itu mati. Ya, mati itu. Sebenarnya itu doa untuk supaya dia mati, naik ke atas, rohnya yang naik ke atas, tubuhnya tetap tanam. Karena memang hukum alamnya begitu, gaya tarik bumi, gravitasi bumi. Tetapi yang terjadi sekarang bukan lagi gravitasi bumi, gravitasi surgawi. Karena yang mendemonstrasikannya ini adalah pemilik surga, penguasa alam semesta. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18. Dia katakan, padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Dan ketika dia naik ke surga, dia menunjukkan kekuasaannya yang sanggup memberikan tempat tinggal kepada saya dan saudara. Sehingga tidak heran kalau jauh-jauh sebelumnya di dalam catatan kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, di sana dicatat di dalam ayatnya yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi pelajaran pertama dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan saya dan saudara bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara.
suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Karena hanya Dia saja yang bisa menyediakan. Kenapa? Karena Dia pemiliknya. Dia punya kuasa untuk memberikan itu kepada saya dan saudara. Saya waktu ada di Jawa, saya baru tahu kalau rumah yang di Pal 10 itu sangat viral. Sehingga ketika saya di Jawa, saya ditanya, "Pak, Bapak dari Kalimantan ini tahu nggak rumah ini?" Saya tanya, "Rumah yang mana?" "Rumah yang ini," ditunjukkan. Ternyata rumah yang gede itu. Ya, itu punyanya Pak Julius namanya. Saya senang sekali karena bapak saya juga namanya Julius. Saya pikir itu warisan bapak saya untuk saya. Tapi bukan Julius Daud, Julius yang lain. Lolos dah. Dan ketika saya melihat beberapa WA dari rekan-rekan, wah, ternyata waktu diresmikan itu ada pastor turun dari tangga atas bersama dengan pemilik rumahnya dan diperlihatkan berbagai kamar-kamar yang begitu megah dan mewah sekali. Saya pikir, wah, ini rumah paling gede di Banjarmasin. Dan mungkin juga karena viral juga di Indonesia. Tapi tadi malam saya juga sempat dikirimi satu foto rumah yang tidak kalah gedenya, dan itu di Kota Palu. Pemiliknya adalah seorang haji, dan luar biasanya kamarnya itu 90 ruangan. Ya, padahal anaknya tidak banyak, dan yang luar biasanya dia tidak punya pembantu. Ya, mereka membersihkan bersama-sama, suami, istri, dan anak-anaknya. 3 bulan membersihkan itu. Bayangkan, kamar 90, anaknya tidak sampai 5. Jadi kalau tambah dengan bapak ibunya ya 7 lah. Berarti bapak 1, ibu 1, anak 1, 7 kamar. Yang lain kucing, tikus, binatang-binatang yang lain yang menempati. Dan mewahnya luar biasa. Saya bayangkan kalau saya ada di situ, tidur di situ, wah, betapa rasanya itu melayang-layang. Ya, dia punya lampu-lampu, itu semua ada emasnya. Ya, aksesoris yang ada di ruangan-ruangan tamunya itu dilapisi emas. Waduh, saya pikir ini rumah memang luar biasa. Dan yang membuat saya terkagum-kagum itu nilainya 400 miliar. Itu duit semua. Ya, bukan daun, duit semua itu. 400 miliar. Dan itu termasuk rumah termahal di Indonesia. Dari seorang haji yang tidak terlalu dikenal. Ada rumah 400 miliar milik dari salah satu pengusaha naga besar di Indonesia. Ya, besar sekali, 400 miliar juga. Tapi orangnya terkenal. Kalau ini kan tidak terkenal, di Palu lagi. Daerah. Mewahnya minta ampun. Itu sebabnya tadi saya berkata, saya bermimpi kalau tinggal di situ kira-kira apa yang terjadi. Tapi saya kemudian sadar, saya ini tinggal di rumah mewah, tinggal di gubuk, tinggal di mana aja sama. Tidurnya jam 2 ke atas. Ya, makin mewah saya makin tidak bisa tidur. Kemarin saya pulang dari Kalbar, terus kemudian panitia siapkan saya hotel di Pontianak. Hotelnya itu di tengah kota dan boleh dibilang hotel bintang. Saya tidak tahu bintang berapa, tapi mewah sekali. Begitu saya buka kamar, dingin. Saya lihat, waduh, tempat tidurnya ini minta ampun. Saya loncat,
mendal-mendal gitu. Ya. Saya bilang ini pas betul untuk saya. Dan saya mandi, buka air panas, ya sabunnya sudah disiapkan itu yang bulat-bulat. Karena saya sudah berapa hari mandinya tidak karuan di Kalbar, itu airnya kuning. Maka saya mandi sepuas-puasnya. Caranya gimana? Saya begitu selesai siram, saya gosok sabun. Saya siram lagi air, saya gosok lagi sabun sampai sabunnya habis. Untuk muas-muasin diri. Kapan lagi mandi air panas? Ya. Yang tadinya gosong, begitu saya lihat di kaca, tambah gosok. Mewah, tapi saya nggak bisa tidur, tetap nggak bisa tidur. Padahal besok paginya saya harus berangkat kembali ke Semarang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya nggak bisa bayangkan ada satu tempat yang bukan nilainya 400 miliar. Karena kitab Wahyu mencatat surga itu lantainya saja emas. Dinding-dindingnya itu semua permata. Dan semua itu begitu megah, begitu mewah. Dan lebih daripada itu, di situ cuma ada nyanyian dan pujian serta sukacita yang begitu besar. Yang tidak mungkin hari ini kita bisa dapatkan kondisi yang sempurna seperti itu. Dan itu hanya terjadi di surga. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, itu yang disediakan kepada saya dan saudara. Itu yang disiapkan oleh Yesus Kristus kepada saya dan saudara ketika dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita perlu berbahagia, saudara. Sehingga dengan demikian kita tidak menganggap kematian itu sebuah tragedi. Kita tidak menganggap bahwa kematian itu sebuah kecelakaan. Tetapi kematian bagi orang percaya adalah pintu gerbang kehidupan yang akan lebih baik. Sebuah jembatan emas untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih sempurna dari hidup hari ini. Ya memang kalau orang meninggal pasti nangis lah. Saya belum pernah lihat ada orang yang meninggal, papanya meninggal, ketawa-ketawa, mati juga kamu ya. Ya, kan nggak ada ya, pasti nangis. Saya baru saja tadi malam khotbah di Mulia Sejahtera, dia orang Chinese dari Kupang lagi, meninggal dunia. Itu mantunya pemilik hotel Jelita, namanya Alfo. Dulu dia sekolah di Australia dan ketemu dengan istrinya, anaknya hotel Jelita, nikah. Dan nikahnya di gereja saya, di GKKA. Nah, kemarin saya khotbah dan selesai itu ada satu bapak datang salaman. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak dari Kupang ya. Oh iya, Bapak siapa? Saya bapaknya Alfu. Dia cerita ketika sakit Sabtu yang lalu dia sudah mau berangkat, ya, tapi tidak ada, habis tiket. Dan kemudian dia hanya dapat hari Senin, itu pun mahal. Lalu istrinya Alfu ini bilang, Papa datang. Alfu sudah keluar dari rumah sakit, tapi tidak apa-apa, datang aja. Tapi apa yang terjadi hari itu, anaknya meninggal dan dia kaget sekali. Waktu ngomong sama saya dia nangis. Ya, orangnya gagah sekali. Bahkan sepupunya, saya kaget sekali tadi malam ketemu sepupunya, Arnold. Mungkin Bapak Ibu kalau nonton TV, chef terkenal, master chef yang terkenal, yang badannya gede itu sepupunya. Juga tadi malam datang dan menangis. Karena Alfo ini tinggal di Australia, tinggal sama ibunya si Arnold. Jadi mereka sangat dekat sekali. Juga menangis. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak bisa menangis ketika menyaksikan seseorang meninggalkan dunia. Tetapi sesungguhnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memberikan kita begitu banyak pandangan,
bahwa memang kita harus meninggalkan dunia ini untuk mendapatkan sebuah kehidupan kekal yang jauh lebih sempurna, lebih baik, yaitu sorga. Sorga ini adalah satu tempat kekekalan, di mana di situ semua hal yang terbaik kita nikmati, dan itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu diberikan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kita diingatkan bahwa kita sudah punya coupling yang terbaik nantinya untuk kita. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk kamu, dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita ini harus berbahagia? Karena kita adalah orang yang punya masa depan. Masa depan yang terbaik. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Di dalam ayatnya yang ke-8 bagian A tadi kita sudah baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di bagian awal sekali, ya, di dalam ayat yang kedua, sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika Dia naik ke surga, bukan hanya tempat kekekalan yang Dia siapkan bagi saya dan saudara, yaitu surga, tetapi di dalam memberikan kekuatan, modal pelayanan, modal hidup. Dia tahu kita lemah, Dia tahu kita penuh dengan kekurangan. Makanya Dia naik ke surga untuk kemudian nantinya akan mencurahkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Di dalam catatan ayat kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata demikian, ya, saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara, dan janji ini ditepati, ya, oleh Tuhan Yesus 10 hari setelah Dia naik ke surga. Saudara tahu, Petrus orang yang lemah. Walaupun dia orang yang kelihatannya kuat, galak, tapi dia banyak kelemahannya. Petrus orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, saudara. Ya, nelayan. Jadi memang kehidupan nelayan itu tidak menggunakan otak, lebih banyak menggunakan otot. Para murid yang lain juga adalah kebanyakan nelayan. Mereka tidak terlalu banyak menggunakan otak dalam bekerja, tetapi menggunakan otot. Tetapi kita perhatikan, saudara, di dalam peristiwa Pentakosta, bagaimana Petrus berkhotbah dan memberikan gambaran-gambaran sejak perjanjian lama sampai dengan peristiwa Yesus. Dan itu runtut sekali, bagus sekali. Alur ceritanya itu luar biasa. Alur khotbahnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan yang terpenting kita perhatikan di dalam khotbahnya Petrus, hari itu ada sekian ribu orang yang bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang tidak ada apa-apanya, yang skillnya biasa-biasa saja,
Tetapi ketika dia berkhotbah, ketika dia menyampaikan kebenaran Tuhan secara berani dan luar biasa, yang didukung, yang didorong oleh Roh Kudus, dampaknya itu hebat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini artinya ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara, dan memang seharusnya begitu. Seharusnya kehidupan kekristenan kita itu harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya diperlengkapi kepalanya aja, otaknya aja, skillnya aja. Banyak orang Kristen yang hari ini mengandalkan otaknya. Dia pintarnya aja, pintar ngomongnya, pintar otaknya. Tapi sebenarnya nggak ada kuasa. Nggak ada apa-apanya. Tidak ditopang oleh kuasa supranatural, yaitu Roh Kudus. Tapi juga hari ini ada banyak orang yang memanipulasi pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau mau terima Roh Kudus, kaleng dibunyiin, ya, pintu ditendang, ya, macam-macam supaya riuh, ya, riuh, ribut dan sebagainya. Ya, lalu berbicara dengan kata-kata yang nggak jelas, ya, kemudian itu diungkapkan sebagai ungkapan Roh Kudus turun. Padahal itu Roh Kuda, bukan Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa diundang seperti kita ngundang iblis. Roh Kudus bukan tuyul. Roh Kudus itu bukan setan. Ya, Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bisa kita perintahkan seenak-enaknya. Nggak bisa. Kalau setan seenak-enaknya bisa, saudara. Ya, kalau saudara mau undang setan, nanti ikut saya. Ya, saya ajak ke lapangan, bawa aja kemenyan, ya, bawa beberapa persyaratan-persyaratan. Nanti di situ kita duduk, ya, saudara duduk, tutup mata, ya, kita panggil dia. Tapi sebelum dia datang, saya lari duluan. Tinggal saudara sendiri di situ, kira-kira berani ya? Pak, orang manggil tuyul dulu begitu. Iya, Jaya Langkung bukan tuyul, Jaya Langkung. Nah, saya pernah ikut praktek itu dulu. Iya. Jadi gampang panggil setan itu. Setan itu tidak ada sopan santunnya. Tapi Roh Kudus punya sopan santun, punya etika. Yesus katakan di dalam kitab Wahyu, ya, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang buka pintu, baru aku masuk. Ya, kalau iblis tidak bilang gitu. Aku berdiri di depan pintu, aku dobrak. Nggak buka, aku dobrak. Kalau Roh Kudus enggak, dia sopan. Ya. Dan tentunya ketika kita undang, dia nggak sembarang. Apakah ketika kita undang dia, kita sudah siap? Kita sudah memahami kebenaran dengan baik. Kita sudah hidup baik. Kita sungguh-sungguh hidup sejalan dengan kebenaran firman Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita perhatikan di sini, murid-murid sedang berpuasa, sedang bergumul secara luar biasa. Mereka membagikan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu itulah Roh Kudus dicurahkan. Artinya apa? Mereka punya kesiapan untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus. Hari ini tidak mungkin tidak. Tuhan masih tetap bekerja untuk mengutus Roh Kudus-Nya, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara untuk kita jadi orang-orang yang diperlengkapi. Dan peristiwa ini pernah viral tahun 60-an di satu kota kecil di Nusa Tenggara Timur yang namanya Soe. Anak-anak muda mereka berkumpul di satu gereja kecil dan mereka berdoa, berpuasa. Dan itu bukan gereja karismatik. Itu gereja suku. Sama dengan kita Metodis, GKE, HKBP. Ya, gereja yang tidak ada bla 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 bla, nggak ada. Nggak ngomong-ngomong begitu. Mereka di ibadahnya biasa, doanya ya biasa.
sebagaimana gereja suku lainnya. Tapi yang terjadi ketika mereka sedang berdoa, seperti ada angin ribut yang luar biasa di luar itu, dan mereka mulai mengalami ketakutan. Ya, dan ketika mereka makin berdoa, suasananya itu begitu luar biasa. Dan akhirnya terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Anak-anak muda, ya sekarang udah tua-tua. Salah satu dari pelaku bersejarah itu sekarang ada di Amerika, ya, yang namanya Mel Tari, dan dia adalah seorang pengkhotbah TV yang cukup dikenal di Los Angeles. Luar biasa, terjadi kegerakan yang luar biasa. Kenapa? Mereka menyerahkan dirinya secara luar biasa. Kenapa? Mujizat sampai hari ini masih ada. Pencurahan Roh Kudus sampai hari ini masih ada. Kenapa? Karena itulah yang dijanjikan Tuhan kepada semua orang-orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, kenapa gereja nggak maju? Kenapa gereja tidak bertumbuh? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang belum mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Karena itu penting sekali. Makanya kenapa di dalam catatan Matius 28 ayatnya yang ke-20 Tuhan bilang apa? Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita ini pengecut. Dia tahu kita banyak kekurangan. Dia memerlukan, dia menganggap kita perlu Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Tuhan yang menguatkan kita, memampukan kita. Dan ini terjadi dengan 12 murid Yesus. Mereka pergi kemana-mana menginjili tanpa ada rasa takut. Bahkan mereka masuk di kota Roma yang sangat bengis, yang menganiaya, membunuh secara sadis orang-orang percaya, menghancur luluh lantakan kehidupan kekristenan. Tapi tidak ada dari mereka yang melarikan diri dan meninggalkan Kristus. Kenapa? Semangatnya, api semangatnya, api Roh Kudusnya tidak dapat dipadamkan karena pedang, karena kematian, karena ancaman, karena tekanan, karena apapun juga. Bahkan karena kemiskinan pun itu tidak membuat mereka mundur. Karena mereka tahu kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang membuat mereka terus didorong untuk maju. Dan saya percaya kalau di dalam jemaat kita ini, kita minta Roh Kudus bekerja, turun atas kita masing-masing, maka kita akan maju. Amin. Jadi kita doa syafaatnya adalah untuk bangun gereja. Ya. Di mana-mana secara matematis tidak mungkin lah, ya, jemaat yang segini mau bangun gereja atau beli tanah di kota Banjarmasin, tidak mungkin. Ya, harga tanah per meter NJOP sekarang 10 juta Pak ya. 10 juta. Iya. Paling kita bisa beli mungkin 2 meter persegi untuk kuburan sendiri. Iya, 20 juta itu sudah, iya. Karena per meternya 10 juta. Pak Jim dengan saya sudah tanya kemana-mana. Iya. Kalau dalam kota ya, masa kita bikin GMI di Plehari? Kan jauh banget. Dan di sini kita bikin 10 juta. Kalau bisa kuat 20 juta, ya untuk kuburan itu 1 kali 2 meter itu atau 2 kali 2 meter. Nah mungkin. Tapi saudara-saudara, apa yang tidak mungkin bagi otak manusia, bagi matematis manusia, ketika kuasa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita akan mengejar sesuatu yang tidak mungkin itu. Dan pasti menjadi mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak usah perlu takut. Ya, GMI ada 50 orang untuk beli tanah sekitar 5M, tidak usah takut. Kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Roh Kudus akan dorong kita dan akan melihat, memperlihatkan kita ada banyak perkara yang ajaib yang ada di depan kita ketika kita mau dipakai oleh Tuhan.
Ya, saya berdoa terus dengan harapan yang besar bahwa GMI suatu saat akan punya tanah dan punya gereja, bahkan mungkin juga harus mungkin punya lahan untuk sekolah. Amin. Sehingga pengembangan GMI lebih hari lebih jadi berkat. Amin. Amin. Iya, kalau amin keluarkan duitnya ya. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita melihat sebagai sebuah peristiwa di mana Tuhan mendelegasikan tugas panggilan kepada umatnya. Di dalam ayatnya yang ke-8b dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amanat ini pertama kali diucapkan Tuhan Yesus di Matius 28. Ya, di mana Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-18-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini ayat yang begitu fenomenal, yang menjadi fondasi daripada semua orang percaya, yang tidak boleh dilupakan. Karena apa? Ini amanat agung. Dan kembali diulangi sebelum dia berangkat, sebelum dia naik di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Artinya kalau ini diulang-ulangi, termasuk juga yang di dalam kitab Injil Lukas. Kalau ini diulang-ulangi berarti bahwa ini adalah satu pesan yang sungguh-sungguh diperhatikan. Harus diperhatikan. Karena ini adalah satu pesan yang serius. Dan ini merupakan pesan yang menyatakan bahwa tugas pemberitaan Injil yang dia lakukan selama dia hidup dalam dunia, dia alihkan kepada saya dan saudara. Dia sudah menyelesaikan semua perkara-perkara selama dia ada di dalam dunia, dan ketika dia berangkat tidak berhenti. Tidak boleh berhenti proses pemberitaan Injil, tapi harus tetap berjalan. Siapa yang menjalankannya? Saya dan saudara sebagai penerima mandat amanat agung, sebagai pelanjut dari tongkat estafet pemberitaan Injil atau pelayan Tuhan. Jadi tidak boleh saudara dan saya itu ketika menjadi orang Kristen, Natal dirayakan, Paskah dirayakan, kesempatan makan telur Paskah. Ya, lalu kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus dirayakan. Biasanya orang kalau perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus itu kebaktian padang, sambil jalan-jalan. Ya, ada yang ke pantai, ada yang ke gunung. Ya, ada yang tidak mau, Pak. Ada beberapa jemaat yang berpikirannya agak kuno. Waktu Yesus diangkat itu di gunung, Pak. Jadi kalau kita kebaktian padang, jangan kita diangkat juga. Ya. Utang masih banyak soalnya. Ya, macam-macam ya inovasinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini orang yang mendapatkan mandat. Kita tidak bisa menghindari mandat itu. Kita tidak bisa melepaskan diri dari mandat itu. Tidak boleh. Karena kita sudah mendengarkan kebenaran. Kita sudah dikasih Roh Kudus. Kita sudah dijanjikan akan dapat tempat yang terbaik di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, yaitu sorga. Dan sebelum kita mencapai semua hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, ada tugas yang diberikan kepada saya dan saudara, yaitu menyampaikan berita sukacita kepada orang lain. Supaya kita tidak hidup egois. Ya. Karena banyak orang yang hari ini masuk di dalam sebuah suasana individu yang begitu besar sekali. Ya, zaman ini zaman individual. Lulu gua, kamu saya. Ya, cuek sekali. Lu mau selamat ya terserah. Ya, lu mau mati ya terserah. Gak boleh begitu.
kalau kita mendapatkan anugerah tempat yang terbaik, maka orang lain pun juga punya kesempatan yang sama. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan tempat itu? Bagaimana mereka bisa mengetahui tempat itu? Saya dan saudara lah orang yang menjadi agennya Tuhan, salesnya Tuhan untuk membawa kabar baik ini, pemberitaan Injil ini kepada orang-orang ini. Dan itu sudah ditugaskan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga, supaya kita mengambil tongkat estafet ini dan sesegera mungkin melakukannya, mengeksekusinya. Jangan santai, jangan loyo. Makanya di catatan ayatnya yang ke-11, malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid, ya, coba kita perhatikan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebenarnya ini adalah sebuah teguran kepada murid-murid. Ya, kalau mungkin dengan bahasa kita, bahasa sehari-hari, malaikat bilang ini, "Woi, bahapa pian sana?" Ya, melongo aja karena nyamuk masuk di mulut. Ya, kenapa kamu lagi melongo aja? Kenapa kamu cuma terpana saja, tidak bisa berbuat apa-apa? Pulang, segera melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Dan mereka memang betul-betul pulang. Tapi mereka masih santai. Karena orang Yahudi itu menganggap bahwa daerah lain itu daerah yang najis. Jangankan daerah yang lain, Samaria aja mereka anggap daerah yang najis. Nak mau injakkan kakinya di Samaria, apalagi daerah yang lain. Jadi mereka ini bangsa yang memang hanya terkungkung saja di tempatnya, dan dia menganggap bahwa itu tanah perjanjian, itu surganya mereka. Murid-murid juga masih dalam konteks seperti itu cara berpikirnya. Mereka masih berkutat terus di situ saja, di Yerusalem. Padahal Tuhan bilang apa? Pergi, segera pergi, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena mereka nggak pergi-pergi, tahun 70, ya, di bawah Jenderal Titus, kota Yerusalem diluluh lantakkan, bait Allah dihancur leburkan, dan pada waktu itu mulai terjadi diaspora orang-orang Yahudi ke seluruh dunia. Murid-murid lari dan meninggalkan Yerusalem, mereka masuk ke kota Roma yang selama ini menjadi kota yang menakutkan. Ya, nah, mulai segera bekerja merealisasikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan mereka sebagai tanggung jawab mereka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah Tuhan mendelegasikan tugas-tugas yang dia selama ini lakukan kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menolak. Kenapa? Tuhan katakan dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-20, jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bahkan diulangi lagi di dalam Kisah Rasul pasal 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Artinya di dalam pemberitaan ini kita tidak boleh mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Roh Kudus, dan dia akan bawa kita untuk menghadapi semua bentuk kesulitan-kesulitan. Nah, saya percaya, ya, kalau kita mengaminkan ini dan menghidupkan kebenaran ini, maka kita akan menjadi penginjil-penginjil yang mempercepat proses pemberitaan Injil kepada dunia ini. Kemarin, tadi malam saya mendapatkan satu video yang cukup baik, ya, yang menjelaskan tentang perkembangan kekristenan. Di Bangladesh baru-baru saja terjadi pembaptisan besar-besaran. Di India juga terjadi pembaptisan besar-besaran. Mereka buang, mereka punya berhala-berhala ke laut, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Termasuk di Indonesia. Ya, terjadi pembangunan rohani yang luar biasa. Dan ini masa penuaian.
Masa penuaian yang luar biasa. Gerakan penuaian yang luar biasa terjadi. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh berpangku tangan. Hari ini adalah masanya kita bergerak secara cepat. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita modal yang terbaik untuk bergerak, yaitu kuasa Roh-Nya yang kudus. Dia sudah mempercayakan tugas agung ini kepada saya dan saudara. Maka kita harus ambil tugas agung ini dan mempertanggungjawabkannya suatu saat kelak ketika kita ada di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini dalam peristiwa peringatan kenaikan Yesus ke surga, kami boleh merenungkan beberapa pesan-pesan firman Tuhan yang memberikan kami pemahaman tentang Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh-Mu yang kudus, untuk memperlengkapi kami orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus Engkau naik ke surga, mendelegasikan, mempercayakan tugas amanat agung kepada kami masing-masing untuk kami lanjutkan. Biarlah melalui pesan-pesan firman ini Tuhan, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap bersuka cita, bahkan kami dengan sungguh-sungguh boleh melakukan semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini ya Tuhan. Kami melakukan tugas panggilan ini agar supaya ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, kiranya Roh Kudus yang menjadi penghibur dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melakukan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Amin. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PET 2MI, tapi sebelumnya kami persilahkan Keke menyanyikan sebuah lagu dari sekolah minggu. Naik lagi.
yang bapak-bapak? Pak Hansen? Jadi kalau ada yang bertanya, adakah bapak di gereja kita? Ada, ini orangnya. Makanya kalau dalam satu rumah tidak ada bapak, kan seringkali anggota keluarga itu memberontak, ada masalah, ada ini. Mari Pak, ke atas Pak. Tidak apa-apa di tengah para pendeta. Jadi adakah bapak di gereja kita? Ada, ini orangnya. Jadi yang lain ada yang nggak datang ya, Bang Ketua nggak datang, tapi ada. Jadi kalau ada sesuatu tanya bapak. Amin. Kan kaum ibu-ibu tadi sudah nyanyi, P3MI pemuda-pemudi sudah nyanyi, sekolah minggu sudah nyanyi. Ini bapak. Jadi kalau ada yang bertanya anak-anak, ini bapak. Jadi jangan dia selalu melihat hanya wanita saja. Nanti dia nggak bisa bedakan mana bapak mana ibu. Ya seperti itu. Inilah kami para bapak. Ya, Bapak Ibu, kami akan nyanyikan lagu yang judulnya Sepanjang Jalan Kuiring Yesus Tuhanku. Lagu ini diciptakan oleh seorang gadis yang bernama Fanny J. Crosby yang hidup tahun 1875. Dan Fanny J. Crosby ini adalah seorang tunanetra, buta. Ya, dan dalam kebutaannya dia mengarang lagu-lagu rohani yang sangat membangkitkan iman. Jumlahnya adalah 10.000 lagu. Ya, bayangin aja ya, 10.000 lagu orang buta. Makanya ketika ditanya oleh salah satu wartawan, apakah kalau hari ini ibu disembuhkan dan tetap buta, milih yang mana? Dia bilang, saya tetap buta aja. Karena dalam kebutaan itulah saya melihat Tuhan. Ya. Nah, dia yang buta aja bisa menciptakan lagu yang sangat-sangat dahsyat sampai hari ini. Ya, apalagi kita yang tidak. Dan kami ini sebenarnya dulu di tahun 80-an pernah membentuk grup nyanyi namanya Trio Libel. Ya. Nah, ini titisannya Trio Libel sih, ya. Cuman yang sekarang Trio Label gitu ya. Apakah yang ku nambahi
ya, dari sekolah minggu, dari P3MI, kaum ibu, kaum bapak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya boleh dijabri pengurus daripada ibadah. Jika mau mempersembahkan lagu pujian secara pribadi, boleh untuk selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk Tuhan yang selalu melawat dan menjaga kita selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita oleh berkat-berkat-Nya yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam memberikan persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis 155, Ku Berbahagia. Yesus abadi aku warisnya, aku disebut ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi limpah-limpah, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Tuhan. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami berterima kasih, bersyukur lebih daripada yang lalu. Karena hari ini kami bertemu dengan Engkau Sang Firman, dan Engkau telah mencurahkan berkat-Mu kepada kami, yaitu firman. Tambahkan bagi kami hikmat oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan kuat, sehingga firman itu bukan saja bertumbuh, tapi berakar dengan kuat dalam diri kami ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu,
baik persembahan kantung pertama dan kantung yang kedua, bahkan persembahan ke depan untuk pengadaan lahan gereja. Kami bersyukur atas setiap yang mempersembahkan ini, berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Sekecil apapun usaha yang dirintis atau pekerjaan mereka, berkati berlimpah ya Tuhan. Pemeliharaanmu dinantikan dan kami terus yakin dengan janjimu, dan Engkau menjaga memeliharakan kami, baik kami yang bekerja maupun sedang studi. Tuhan terus menopang kami, dan janjimu memberikan kami kekuatan baru hari ini. Engkau naik ke sorga dan memberikan kami satu kesempatan untuk menjadi alat di tanganmu. Dan lebih daripada itu, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan ataupun yang belum berkesempatan, berkat-Mu berlimpah atas mereka. Kami teringat saudara keluarga kami yang tidak ibadah bersama dengan kami, lawatan Tuhan kiranya terus bersama dengan mereka. Engkau lindungi pelihara gereja-Mu sehingga kami boleh mengalami satu keluarga yang peduli satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita akan bersalam-salaman. Sebentar ada kuis dari panitia ya, dari panitia kebaktian. Sebentar ya. Sambil duduk, salam kanan kiri yang di tempat duduk ya. Pertama, kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya